Satu hal yang menarik ini adalah ketika MK akhirnya tadi tidak ada hujan tidak angin, tiba-tiba membuat keputusan yang besar terkait penghapusan ini pemerintah kan baru berjalan sekitar 2 bulan nih. Ya. Pemerintah Pak Prabowo Gibran ini baru berjalan sekitar 2 bulan. Kemudian ada putusan politik yang luar biasa, implikasi politiknya. Ini seolah-olah genderang politik menuju 2029 ini sudah mulai ditabuhin dengan putusan dari awal. Apakah ini terlalu dini atau seperti apa? Banyak yang kemudian mengatakan ini akan membuat pilpres itu akan berjalan lebih dini. Dinamikanya ya. Dinamika. Sistem apa yang akan kita pakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKB TV, jumpa lagi dengan saya Cak Rohim dan sahabat saya Cak Nono Suwarno, Pimret dari PKB TV. Dan di ujung sana ada pengamat politik Mas Saikhu atau Muhammad Saikhu. Pekan ini ada kabar yang mengejutkan sekali. Ambang batas pencalonan presiden ini dihapus. Sebelumnya sudah ada 30 kali gugatan ke MK untuk menghapus presidensial threshold ini. Namun sejauh ini selalu ditolak. Tapi ini timbul pertanyaan, kenapa kok ini tiba-tiba dihapus? Pak Warno, putusan MK ini mengagetkan semua pihak. Ya. Bahkan partai politik kita lihat reaksinya juga umumnya terkejut dengan ini. Nah, PKB TV menyikapi putusan MK yang menghapus presidensial threshold ini seperti apa? Ya, Cak Rohim, Ketua fraksi PKB Pak Jazilul Fawait telah menyampaikan respon beliau terhadap putusan MK ini. Salah satunya adalah bahwa ini merupakan sebuah kado politik yang cukup kontroversial. Pak Jazil melihat bahwa ini juga merupakan sebuah momentum untuk kemudian perbaikan sistem politik di Indonesia. Karena memang pertama ya ini satu fakta politik, fakta hukum bahwa kemudian keputusan penghapusan ambang batas pencalonan presiden adalah keputusan MK yang final dan mengikat. Yang ini kemudian juga tidak bisa tidak bisa dihindari. Jadi itu sebuah suatu fakta politik juga fakta hukum. Sehingga kemudian di sana ini pasti akan mengubah konstelasi politik mengubah termasuk sistem peta politik ke depan ya. Peta politik dan sistem politik ke depan. Ada satu catatan menarik dari Kompas ya, yang kemudian melihat dengan putusan penghapusan presiden threshold ini akan membuat pemilihan presiden atau pemilu presiden akan berlangsung sengit dan lebih dini. Sengit kenapa? Karena di sini ada peluang setiap setiap partai politik peserta pemilu akan bisa mengusung calon mereka dengan mandiri. Meskipun tidak ada jaminan juga partai politik misalnya yang punya peluang untuk mengusung calon kemudian pasti akan mengusung calon, belum tentu juga. Belum tentu juga. Tetapi kemudian ini nanti kan tergantung bagaimana kemudian DPR dan pemerintah kemudian melakukan rekayasa konstitusional untuk kemudian menetapkan bagaimana syarat pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi yang jelas bahwa MK melihat bahwa presiden threshold itu atau ambang batas pencalonan presiden sudah tidak boleh lagi berlaku. Jadi MK dengan tegas mengatakan bahwa penghapusan presidential threshold ini tidak hanya sekedar perubahan angka, tapi juga rezim batas ambang pencalonan presiden juga itu dihapus. Nah, artinya apa? Artinya kan kemudian di situ ada peluang besar bagi partai politik untuk peserta pemilu ya, ataupun mungkin dengan syarat-syarat tertentu nanti untuk kemudian mengusung calon mereka sendiri. Nah, yang menarik Cak Rohim adalah bahwa kemudian secara politik ini juga harus diwaspadai karena bisa jadi tokoh-tokoh ataupun ketua-ketua parpol yang ada di koalisi sekarang itu sudah pikirannya sudah mengarah kepada pilpres. Nggak fokus dengan kerja-kerja kabinetnya, kerja-kerja kementerian masing-masing. Itu juga kemungkinan bisa terjadi dan itu sebenarnya ya harus diantisipasi gitu agar kemudian asta cita dari pemerintahan sekarang, pemerintahan Prabowo ini juga tetap terjaga. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kemudian ini satu kesempatan atau satu momentum bagi
kita semua untuk kemudian memperbaiki sistem pemilu kita melalui revisi Undang-undang undang-undang pemilu yang akan nanti dibahas oleh DPR. DPR dan pemerintah. Sebenarnya Caimin sendiri dulu sudah pernah menyuarakan bahwa presidensial threshold itu 20% itu sebenarnya memberatkan, sehingga perlu untuk diturunkan, tapi tidak juga kemudian dihilangkan sama sekali. Tapi sebenarnya Pak Prabowo dulu sebelum jadi presiden juga pernah menyuarakan bahwa 20% presidensial threshold itu ini sebagai ganjalan juga bagi partai politik untuk kemudian mengusung kadernya begitu. Nah, Pak Saihu, apa yang bisa Anda sampaikan dalam terkait dengan putusan MK ini, terkait dengan mungkin peta politik ke depan misalnya begitu dengan putusan MK ini, atau Anda memaknai putusan MK ini seperti apa? Baik, Cak Rohim. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas undangan dari PKB TV. Menurut saya putusan MK terkait dengan presidensial threshold ini adalah putusan yang aspiratif, karena tadi sudah disampaikan oleh Cak Rohim, sudah 32 kali digugat oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk saat itu banyak tokoh-tokoh di negeri ini yang lebih dulu mengajukan. Bahkan untuk pertama kali gugatan terhadap presidensial threshold ini yang mengajukan adalah Yusril Izzamahendra. Dulunya ya? Pertama kali yang mengajukan. Selanjutnya Amin Rais pernah mengajukan. Kemudian beberapa partai politik, PBB, Refli Harun, kemudian yang terakhir PKS. Terkait dengan dikabulkannya putusan ini, saya kira kita tidak masuk ke hal yang sangat politis, tapi ini adalah kebutuhan. Memang situasi politik saat ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Harapan kita dengan putusan ini yang paling penting kita lakukan dan kita dukung adalah terkait dengan putusan yang oleh MK sifatnya adalah open legal policy. Jadi ini akan menjadi kewenangan para pembuat undang-undang untuk melaksanakan putusan ini dengan melakukan yang namanya constitutional engineering. Jadi melakukan rekayasa konstitusi atas putusan yang jelas. Jadi ambang batas minimal untuk presidensial threshold ini dihapus, maka untuk kedepannya bagaimana kita untuk melaksanakan pemilu, melaksanakan pilpres yang akan datang, sistem apa yang akan kita pakai. Jadi dengan PT ini saya mengharap akan menjadi satu kesempatan untuk memperbaiki sistem politik kita. Kalau berbicara tentang sistem politik kita, kita tahu terkait dengan pemilihan presiden di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 6A itu disebutkan bahwa sistem pemilihan kita tidak terlepas dari partai politik. Sistem kita adalah sistem kepartaian. Maka yang berhak mengajukan untuk mengajukan capres dan adalah cawapres adalah partai politik. Partai politik. Itu yang harus kita garis. Atau gabungan partai politik ya. Jadi kemarin. tidak bisa kita menyikapi putusan ini dengan yang sudah terjadi ini kan euforia yang sangat luar biasa. Sepertinya siapapun nanti berhak untuk menyalonkan presiden. Ketika kita kembali kepada pasal yang tadi saya sebutkan, yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang ini dapat melakukan yang tadi saya sebut sebagai constitutional engineering untuk melakukan rekayasa. Ketika pencalonan presiden di parlemen itu tidak dibatasi jumlah partai politik pendukungnya, tapi kita punya satu sistem yang berbeda dengan dengan presidential threshold ini. Jadi yang harus diingat, ini adalah putusan terkait dengan presidential threshold, bukan parliamentary threshold. Parliamentary threshold kita, syarat partai untuk duduk di Senayan itu tetap ada batasannya. Maka untuk sehatnya sistem demokrasi ke depan, karena ini untuk pencalonan presiden, menurut saya, bagi saya, tetap harus ada batasan, tetap harus ada kriteria yang dapat membatasi, yang dapat memberikan kualifikasi terhadap calon presiden itu. Bayangkan, untuk menjadi calon presiden tanpa ada kualifikasi, tanpa ada syarat, bagaimana jadinya negara ini?
untuk menjadi kepala daerah banyak syarat yang sudah ditetapkan di sana. Untuk menjadi calon presiden sendiri juga ada dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu jelas di sana juga ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Lah, kesempatan di sini ketika PT Presidential Threshold ini sudah dihapus, maka para perancang undang-undang ini harus berpikir bagaimana ke depan dengan PT ini kita tidak justru membuka ruang untuk menghadirkan untuk ke depan mendapatkan seorang presiden yang asal-asalan. Pak Saihu, kira-kira ini kan belum ada kesempatan DPR untuk melakukan open policy, membuat norma kebijakan baru gitu terkait dengan pelaksanaan Pilpres. Nah, rekayasa konstitusi seperti apa yang mungkin bisa dilakukan? Apakah misalnya dengan DPR ini atau dalam membuat aturan baru nanti itu misalnya ada pengetatan partai politik sehingga ya partai politik yang bisa mengajukan calon, tidak semua partai politik misalnya ya yang lolos Senayan saja, atau misalnya dalam proses verifikasi partai politik nanti prosesnya diperketat. Rekayasa seperti apa yang mungkin bisa dilakukan? Bagi saya ini adalah momentum untuk membangun sistem kepartaian kita. Kalau berbicara tentang sistem kepartaian berarti ada pendaftaran partai politik. Ya. Kemudian ada verifikasi partai politik yang tadi sudah disebutkan oleh Cak Rohim. Untuk partai politik di tingkat pusat harus memiliki kantor jelas ada, di tingkat provinsi sampai sekian persen, tingkat kabupaten sekian persen, dan di tingkat kecamatan sampai sekian persen. Itu harus diperketat, itu harus diperjelas kepengurusannya, status kantor yang ditempatin dan sebagainya, dan dalam keanggotaannya juga harus diperjelas. Saya justru lebih jauh untuk persyaratan ini. Bayangkan untuk kuatnya suatu partai politik untuk dalam sistem partai politik yang sudah terjadi. Jadi ini harus maju pikiran saya. Kan misal kita kembali ke misal pada pemilu 2024 kemarin. Saat itu yang daftar ada 40 partai politik, yang lolos 22 partai politik. Kemudian yang masuk Senayan 8 partai politik. Ini normal dalam sistem demokrasi. Dalam sistem pemilihan demokrasi elektoral itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang gitu. Proses penyaringan sampai muncul 8 partai politik ini harus diakuin oleh oleh pihak-pihak partai politik yang berkontestasi itu sebagai partai yang punya otoritas untuk menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan tugas dan kewenangan legislatif gitu. Kalau itu tidak dibatasin, saya kira repot gitu loh. Bayangkan kalau misal dengan presidensial threshold ini seperti yang wacana yang banyak keluar gitu, euforia yang banyak muncul, ini seakan semua partai politik kita akan rame-rame bikin partai politik supaya kita bisa mencalonkan calon presiden. Itu yang kita pernah ingat di periode sebelumnya, 2 periode sebelumnya, ketika kita juga sudah ada presidensial threshold ini, kan sempat muncul istilahnya gagasan calon presiden independen dengan istilahnya mengusung calon-calon presiden yang menurut saya mengacaukan gitu loh. Itu yang saya khawatirkan, jangan-jangan misalnya dengan tidak adanya presidensial threshold ini kemudian nanti ada orang atau sekelompok orang yang di sini punya misi tertentu untuk bagaimana mengunggulkan seorang calon presiden yang mungkin di sini backgroundnya tidak cukup bagus, kemudian karena punya capital, punya resources semuanya, kemudian mendirikan partai politik. Nah, kalau tidak ada syarat apapun, hanya pokoknya partai politik bisa ngusung gitu. Bagaimana kalau ada pendirian partai baru, punya misi khusus, misalnya kelompok-kelompok mafia atau kelompok-kelompok penggarong kemudian bikin partai untuk tujuan ya yang penting bisa majuin capres gitu. Pak Warno melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kemudian melihat bagaimana partai politik itu bisa ikut pemilu, Cak Rohim, itu juga sebenarnya sudah cukup berat sebenarnya. Bahwa kemudian sebuah partai aslinya ya. Jadi kalau berdasarkan undang-undang partai politik, sebenarnya partai politik bisa ikut kontestasi dalam pemilu itu juga cukup berat. Dia harus kemudian misalnya punya kepengurusan di sekitar di hampir 50% provinsi, kabupaten kota.
tingkat provinsi, Tingkat kemudian provinsi. tingkat 5% tingkat kabupaten kota. kabupaten kota juga ada. Jadi sebenarnya kalau itu di benar-benar ditaati gitu, sebenarnya mendirikan partai politik yang kemudian dinilai layak untuk ikut pemilu atau ikut kontestasi politik juga cukup berat. Nah, sebenarnya nanti tinggal bagaimana kemudian kita melihat rekayasa konstitusional yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dalam kemudian membuat aturan baru itu. Apakah kemudian yang nanti misalnya pilihannya misalnya partai politik yang kemudian bisa mengusung calon adalah yang lolos parliamentary threshold dengan pertimbangan yang matang dari pemerintah maupun DPR untuk kemudian memastikan bahwa persyaratan baru pencalonan atau pengusungan calon presiden calon wakil presiden itu mencerminkan aspirasi dari masyarakat. Karena salah satu latar belakang penghapusan presidential threshold itu adalah majelis hakim MK itu melihat bahwa ketika ada presidential threshold itu tetap dipertahankan, ada kemungkinan akan ada penyumbatan aspirasi ataupun penjagalan aspirasi publik, seperti fenomena misalnya munculnya calon tunggal dalam periode pilkada yang kemarin gitu. Nah, khawatirnya majelis hakim MK itu salah satunya adalah itu tadi, bahwa kemudian ada penghambatan aspirasi dalam pengusungan calon presiden maupun calon wakil presiden. Maka salah satunya adalah penghapusan rezim presidential threshold lah, salah satu solusinya. Nah, menurut saya nanti tinggal bagaimana dinamikanya, Cak Rohim. Tetapi yang paling penting sebenarnya hakim mahkamah juga melihat bahwa ada tiga hal yang kemudian perlu diakomodir oleh para pembuat undang-undang. Yang pertama adalah harus memastikan bahwa aturan baru terkait dengan pengusungan capres maupun cawapres itu adalah mendengarkan memperhatikan hak publik untuk didengarkan. Yang kedua adalah hak publik untuk kemudian dipertimbangkan pendapatnya. Yang ketiga adalah hak publik untuk mendapatkan jawaban dari pendapat yang dia sampaikan kepada partai politik ketika dalam proses penyusunan aturan baru terkait dengan pengusungan capres maupun cawapres. Jadi yang menjadi pesan utama sebenarnya dari penghapusan presiden threshold ini adalah bagaimana kemudian aspirasi publik itu kemudian tidak terhambat dengan aturan-aturan seperti presidential threshold dalam pengusungan capres maupun cawapres. Satu hal yang menarik ini adalah ketika MK akhirnya tadi tidak ada hujan tidak angin, tiba-tiba membuat keputusan yang besar terkait penghapusan ini pemerintah kan baru berjalan sekitar 2 bulan nih. Ya. Pemerintah Pak Prabowo Gibran ini baru berjalan sekitar 2 bulan. Kemudian ada putusan politik yang luar biasa, implikasi politiknya. Ini seolah-olah genderang politik menuju 2029 ini sudah mulai ditabuhin dengan putusan dari awal. Apakah ini terlalu dini atau seperti apa? Banyak yang kemudian mengatakan ini akan membuat pilpres itu akan berjalan lebih dini. Dinamikanya ya. Dinamikanya. Maka di sini sebenarnya bagaimana nanti ini sebenarnya ujian juga bagi koalisi Merah Putih untuk kemudian satu sisi fokus terhadap agenda-agenda astagitanya, satu sisi juga kemudian ini juga istilahnya yang menjadi bagian dari mereka adalah partai-partai politik yang kemudian di antaranya ketua-ketua umum parpol. Hampir semua ketua umum parpol ada di sana. Nah, bagaimana kemudian meyakinkan ketum-ketum parpol ini untuk kemudian bersifat kenegarawanan, untuk kemudian tetap bisa menyisikan ini adalah urusan politik, ini adalah urusan kenegaraan yang kemudian berorientasi kepada pengabdian kepada publik. Itu yang kemudian sebenarnya harus kemudian nanti terus didengungkan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk kemudian semua anggota kabinet itu solid untuk kemudian fokus pada Astagita gitu. Kalau saya melihatnya ini adalah momentum untuk melakukan evaluasi tentang sistem kepemiluan kita secara menyeluruh. Itu berkahnya. Jadi saya tidak melihat ini ada kepentingan politik atau tidak. Tapi bagi saya ini adalah berkah untuk dapat melakukan evaluasi sistem kepemiluan kita yang sebelumnya terkait dengan pilkada sudah ramai. Terkait dengan gagasan pilkada oleh DPRD
itu belum selesai, ditambah dengan sekarang langsung menuju ke Pilpres. Ini menarik menurut saya. Apalagi sekarang juga ada wacana untuk membuat omnibus law. Ini semuanya nanti akan menjadi paket untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, dan ini menjadi rekomendasi juga dalam putusan ini agar pemilik kewenangan untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang ini dapat melakukan koordinasi, konsolidasi dengan semua elemen masyarakat, semua stakeholders pemilu untuk duduk bareng membahas perbaikan sistem pemilu ini secara menyeluruh. Kembali kepada presidensial threshold, seperti tadi yang saya sampaikan, saya tetap ada pendapat bahwa untuk menjadi calon presiden sesuai dengan rekomendasi juga yang disampaikan oleh salah satu hakim MK, bahwa di sana tidak ada ketentuan yang mengikat atau yang membatasi bahwa presidensial threshold ini memberikan kebebasan sebebas-bebasnya partai politik untuk mencalonkan seorang calon presiden tanpa aturan. Tanpa aturan. Tapi kemarin ada statement dari salah satu hakim MK yang menyebut, ya jangan kaget nanti kalau ada misalnya 30 calon. Nah, Saldi Isra menyatakan seperti itu. Tapi di luar itu dia juga menyatakan bahwa ini perlu aturan. Bagaimana cara mensiasati supaya tidak sampai 30 calon yang muncul. Yang itu ketentuannya itu bisa kita baca di sana. Ini adalah kesempatan partai politik sebanyak-banyaknya untuk bisa mencalonkan calon presiden. Poin keduanya, ini adalah kesempatan partai politik atau gabungan partai politik yang memeroleh kursi di DPR untuk berpikir, untuk dapat memikirkan sistem pencapresan ini secara baik. Gitu. Makanya di situ saya mengusulkan ada dua skema yang bisa dianggap sebagai sebuah politik akomodasi. Misal, pertama, presidensial threshold ini tetap dibatasi oleh partai politik yang lolos di Senayan. Artinya meskipun tidak ada presidensial threshold, tapi partai politik yang berhak mengusung capres atau cawapres adalah partai politik yang ada di Senayan, yang lolos parliamentary threshold. Artinya dua skemanya adalah yang lolos pemilu kemarin. Untuk bisa dipertimbangkan juga adalah partai politik yang lolos pada pemilu 2009 dengan ketentuan lain. Pilpres dan Pileg menjadi tidak bersama. Itu bisa menjadi alternatif. Pileg dulu. Partai ini politik akomodasi. Pada saat hasil Pileg itu nanti yang akan menentukan, yang akan memberikan kesempatan pada partai politik yang ada di parlemen untuk bisa mencalonkan, karena memang keputusan ini adalah setelah pemilu 2024 gitu. Itu politik akomodasinya. Tapi saya tetap pada pendapat partai politik yang berhak untuk mengusung calon presiden adalah partai politik yang ada di parlemen. Ada dua skemanya bahwa kemudian satu skema bahwa kemudian partai yang berhak itu adalah partai yang lolos pemilu 2024 secara otomatis. Berarti nanti kira-kira 8 parpol ini lebih dulu sudah punya hak untuk kemudian mencalonkan. Nanti ditambah partai politik yang lolos di pemilu 2029. Bila pemilu nanti Pileg dan Pilpres nanti oleh perubahan undang-undang yang akan kita lakukan tidak sama dengan berbagai pertimbangan. Tapi kita serahkan nanti sama yang beri kewenangan. Bung Saiku, kira-kira seandainya toh nanti partai yang ada di Senayan ini misalnya ada putusan itu yang berhak mengusung, apakah itu nanti kira-kira serta-merta akan ada, misalnya ini ada 8 parpol nih, kalau hasil pemilu 2024 kan ada 8 parpol yang ada di Senayan. Apakah nanti akan ada 8, kira-kira semua parpol akan berani mengusung calonnya sendiri, atau lihat misalnya sekarang ini skema Kim Plus ini, nggak mungkin juga akan semuanya maju sendiri gitu. Karena kan ada yang pertimbangan, yang penting maju, tapi ada yang pertimbangan maju ya harus menang begitu. Anda melihatnya kira-kira akan ada 8 pasang ini, atau nggak mungkin lah, pasti realistis juga akan misalnya partai yang nggak cukup kuat bergabung dengan kekuatan besar misalnya gitu. Partai politik ini nanti juga akan berhitung gitu loh. Dugaan saya dengan sistem yang akan dibangun ini, misal 8 partai politik saja yang nanti berhak untuk mengusulkan,
paling banter empat Paling pasangan calon. Terima kasih sahabat PKB TV. Demikian bedah editorial PKB TV kali ini, dan kita akan selalu hadir dengan isu-isu terkini, isu-isu aktual yang tentu menjadi atensi di Senayan ini, terutama fraksi PKB DPR RI. Saya bersama para narasumber, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.